Shalom dan selamat siang Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berterima kasih karena berkat Tuhan kita boleh bergabung kembali dalam ibadah siang ini. Pada siang ini, hari Senin 10 Januari 2022, hamba Tuhan Pendeta Harley Napitupulu, Gembala Jemaat Zentao, akan memimpin kita dalam pelajaran ketiga Sekolah Sahabat Dewasa kita untuk tahun 2022. Mari sahabat-sahabat umat Tuhan yang di Facebook, YouTube maupun yang di link Zoom ini kita bergabung. Mari kita dengar lagu pujian yang akan diputarkan oleh operator kita. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita buka ibadah kita ini dengan berdoa. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah siang dan malam. Terpujilah Tuhan, Engkau kekal selamanya. Engkaulah Allah pencipta kami, Engkau juga Allah yang memelihara kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang mengangkat kami dari lumpur dosa kegelapan, menuju terang kasih-Mu yang ajaib. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk belajar kembali tentang pelajaran sekolah sahabat kami yang ketiga pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Kudus Tuhan menuntun kami agar kami mengerti dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami dan membagikannya di dalam
kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa, berkati kami semua yang hadir, berkati saudara kami yang dalam perjalanan menuju Zoom ini, dan juga khususnya berkati hamba Tuhan, Pendeta Harley Napitupulu, yang akan memimpin acara ini. Berkati dua kali ganda Tuhan, berkati juga keluarganya. Tuhan, dengarlah doa kami ini. Dengan segala ampunan dosa, kami telah berdoa ucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu tema kita, I Will Go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku dan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku dan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku tak pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the message of. But if I get discouraged, I go to Jesus' name, because I am His child, I will go. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tibalah waktunya pembahasan Sekolah Sahabat hari ini, Senin 10 Januari 2022. Yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Harley Napitupulu, yang berjudul Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Saudara-saudara yang mau bertanya nanti, bisa tulis di kolom chat atau langsung bertanya. Kepada Bapak Pendeta, kami persilahkan. Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menjadi bahagian kehidupan kita pada siang hari ini. Sementara kita akan belajar akan firman Tuhan melalui sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita judulnya Anak yang Dijanjikan dalam 1 minggu ini. Tetapi khususnya untuk hari Senin, bahwa Allah berbicara kepada kita oleh anaknya. Sekilas saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Tuhan Allah di dalam Ibrani 1 ayat pertama sampai ayat yang ketiga saya akan baca. Setelah pada zaman dahulu Allah berbicara berulang kali di dalam berbagai cara, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan dan
Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pada saat itu, maka Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa keturunan Adam itu akan menjadi juru selamat, anak yang dijanjikan. Dan pada saat itu Adam berpikir bahwa Allah telah menjanjikan kepada mereka seorang yang dapat membebaskan mereka dari musuh mereka. Dan itulah yang menjadi harapan mereka ketika di dalam buku Kejadian 3 ayat yang ke-15 Tuhan menyatakan janji itu kepada Adam dan Hawa. Maka itu menjadi satu sukacita pengharapan bagi mereka. Saya akan baca Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudaraku, bagi Adam dan Hawa pada saat itu, dia berpikir bahwa ini adalah Tuhan sedang menggenapi janjinya itu kepada mereka. Jadi ketika Adam lahir anak mereka yang pertama Kain itu, maka inilah adalah kegenapan dari janji Tuhan itu. Itu pikiran mereka pada saat itu. Di dalam buku Alfa dan Omega berbunyi demikian. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kegenapannya segera. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, mengharapkan bahwa mungkin dia adalah pelepas itu yang Allah janjikan, tetapi kegenapan itu bertanggung, ya. Jadi ini adalah sebuah penantian yang cukup panjang bagi Adam dan Hawa pada saat itu. Wah, juru selamat itu, sang pembebas itu akan datang, ya. Namun demikian juga bagi Abraham, ketika Tuhan menjanjikan anak yang dijanjikan itu, Ishak tersebut, dia berpikir bahwa itu juga yang menjadi pembebas tersebut. Namun saudara-saudaraku, di dalam Alkitab kita menceritakan kepada kita waktu itu sangat panjang. Bagaimana Rasul Paulus percaya bahwa di dalam hari-hari terakhir, Kitab Suci menggunakan dua ekspresi tentang masa depan yang memiliki arti yang berbeda tersebut. Para nabi menggunakannya ungkapan kemudian hari atau hari-hari terakhir untuk berbicara tentang masa depan yang secara umum tersebut. Jadi beberapa perjanjian nabi dalam perjanjian lama mengumumkan bahwa di zaman akhir Allah akan membangkitkan seorang raja yang akan menghancurkan musuh dari umatnya di dalam Bilangan 24 ayat 14 dan 19 yang sangat menarik bagi bangsa-bangsa Israel pada saat itu. Jadi saudara-saudaraku, bagi bangsa Israel ini adalah sesuatu hal yang sangat mereka dambakan dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Namun saudara-saudaraku, kita akan boleh melihat lebih jauh bahwa judul bagian hari Senin ini, Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Jadi anak yang dijanjikan itu kepada Adam dan Hawa bukanlah langsung keturunan dari Adam dan Hawa pada saat itu, tetapi keturunannya di kemudian hari. Dan Allah berbicara langsung menjadi pembebas kita sebagai umatnya, yaitu melalui Yesus Kristus, ya. Yesus lebih tinggi daripada para nabi yang sebelumnya. Melalui mereka, para bapa berbicara kepada manusia. Yesus adalah janji keturunan yang diberikan kepada Adam dan Hawa setelah keduanya jatuh ke dalam dosa. Jadi bukan Kain, tetapi Yesus yang dijanjikan dalam buku Kejadian 3 ayat 15 tersebut. Yesus yang akan membebaskan manusia dari musuh dan memulihkan warisan manusia yang telah hilang dan memenuhi tujuan bagaimana mereka diciptakan untuk menguasai bumi dan memenuhi bumi dan memantulkan gambar dan rupa Allah dalam diri mereka.
Yesus adalah anak Allah yang akan menghancurkan kuasa kegelapan tersebut, yang menggantikan manusia yang telah dikalahkan oleh iblis di Taman Eden tersebut. Janji ini diberikan kepada Adam dan Hawa, dilanjutkan kepada Abraham melalui benih Abraham kepada semua bangsa-bangsa. Dan janji ini diteruskan kepada Daud, putra Daud yang diangkat oleh Allah sebagai putranya sendiri menjadi penguasa seluruh dunia tersebut. Di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-12 sampai 14. Jadi saudara-saudaraku, semua kegenapan janji tersebut hanya pada Yesus. Yesus yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus yang akan memberkati semua bangsa melalui kematiannya dan kebangkitannya menjadi raja di atas dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jadi kita boleh melihat di sini dalam Alkitab seperti yang saya katakan tadi di awal, ada beberapa hal yang Tuhan akan lakukan pada hari-hari terakhir. Pertama, bintang terbit dari Yakub. 2, tongkat kerajaan datang dari Israel. 3, dari Yakub muncul seorang penguasa. 4, rumah Tuhan akan tetap tegak berdiri di Sion. Yang kelima, Sion, rumah Tuhan akan keluar pengajaran. Yang keenam, Yesus datang dari Yerusalem. Semua ini digenapi dalam diri pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hari-hari terakhir dimulai dengan merujuk kepada masa Yesus hidup dan bekerja di dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Di zaman akhir, Allah akan membangkitkan seorang raja yang akan menghancurkan musuh tersebut. Saudara-saudaraku, intinya ialah bagaimana Bapa membangkitkan Yesus dari kematian, maka Bapa akan memprakarsai kebangkitan anak-anaknya melalui kebangkitan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapa juga berjanji akan menegakkan kerajaannya di dalam buku Daniel 2 ayat 42 dan membebaskan manusia dari kuasa iblis. Saudara-saudaraku, bagaimana kita boleh melihat pelajaran sekolah sahabat kita ini bahwa Allah berbicara kepada kita melalui kehadiran Yesus sendiri. Sesungguhnya Allah itu sebenarnya berbicara kepada kita melalui berbagai macam cara. Pertama, Allah berbicara kepada kita melalui alam ini. Kedua, Allah berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Dan yang ketiga, bahwa Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan firman itu telah menjadi daging, yaitu Yesus sendiri. Jadi saudara-saudaraku, Yesus yang adalah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, dialah perantara antara Bapa dan manusia. Yesus adalah gambar dan wujud Allah tersebut. Yesus sekarang ini sedang duduk di samping kanan Bapa tersebut. Jadi saudara-saudaraku, bahwa Bapa itu berbicara kepada manusia di akhir zaman ini adalah melalui Yesus Kristus. Setelah Israel kembali dari pembuangan yang kurang lebih 400 tahun, tidak ada nabi yang berbicara kepada orang Israel lagi. Namun Bapa kembali berbicara kepada Israel melalui anaknya Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, wahyu melalui Yesus Kristus lebih tinggi dari semua wahyu dalam perjanjian lama. Yesus adalah Allah sendiri yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kelahiran Kristus tidak pernah dipertanyakan di dalam Alkitab, termasuk di dalam buku Ibrani. Di masa lalu, perjanjian lama adalah firman Allah yang mengkomunikasikan pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah. Namun untuk menolong memahami pekabaran perjanjian lama, maka Allah mengutus Yesus sendiri, pembawa terang itu yang ada di dalam perjanjian lama tersebut. Yesus datang menjadi perwakilan dan juru selamat bagi manusia, bagi saudara dan saya. Jadi keberadaan Yesus itu adalah menggantikan manusia
dalam pertarungan melawan kuasa iblis tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus adalah pelopor atau kapten atau perintis bagi orang-orang kaya untuk kita boleh. Yesus saat ini, Yesus berjuang untuk dan mewakili manusia. Yesus telah menang. Manusia juga akan menjadi pemenang melawan iblis bila mana kita mau bergantung kepada Yesus dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa apa yang Bapa lakukan terhadap Yesus bagi umat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapa yang mendudukkan Yesus di samping kanannya juga rindu mendudukkan manusia bersama dengan Yesus di atas tahta kemuliaannya, sebagaimana terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 21. Pekabaran Bapa kepada manusia di dalam Yesus tidak hanya mencakup apa yang Yesus katakan, tetapi juga apa yang Bapa akan lakukan melalui Dia. Dan kepadanya semua keuntungan manusia masa sekarang dan masa kekekalan tersebut. Jadi intinya ialah apa yang Bapa katakan dan lakukan kepada dan melalui Yesus akan dikatakan dan dilakukan juga kepada kita manusia melalui Yesus sendiri. Jadi inilah yang disebutkan bagi kita bahwa Allah melalui hari Senin, Allah telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Jadi saudara-saudaraku, Allah berbicara kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus tersebut. Yesus adalah anak perjanjian yang disampaikan kepada Adam dan Hawa. Inilah sekilas pembahasan dari sekolah sahabat kita. Bila mana ada diskusi atau ada pertanyaan sehubungan dengan sekolah sahabat kita ini, Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Kami berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Masih di mute Pak Ritonga. Terima kasih Pendeta Harina Pitupulu yang sudah menjelaskan begitu baik. Dan kepada saudara peserta yang setia, kami persilahkan untuk bertanya atau sudah mungkin menulis dalam kolom chat. Kami persilahkan. Di sini sudah ada Pak Simon Kikau, Pak Raymond Lesiasel, Pak Siombing, Bu Kiki, Ibu Boru Simatupang, silakan. Saudaraku yang setia. Ya Pak, selamat siang Pak. Saya Pak Raymond. Selamat siang Pak Pendeta Napitupulu, selamat siang. Selamat siang. Ada selamat satu tahun pertanyaan baru. Pak Pendeta, Ya, yaitu silakan. hubungan dengan perantaraan. Dulu Tuhan Yesus berbicara kepada manusia langsung di Taman Eden, langsung ya dengan manusia. Kemudian setelah cerita Taman Eden, melalui Musa, dia melalui api dan melalui angin dan macam-macam cara ya, melalui nabi-nabinya. Terakhir sekarang ini melalui Yesus Tuhan berbicara kepada manusia. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah melalui nabi itu kurang mantap sehingga harus melalui anaknya sendiri Tuhan Yesus, atau ada maksud lain daripada kedatangan Yesus ke dunia ini? Itu aja Pak pertanyaannya Pak. Aduh, terima kasih banyak, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Silakan Pendeta. Jadi sebenarnya Tuhan itu berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara. Ya. Kita bisa belajar mengenal Allah melalui alam ciptaan ini. Sebenarnya kita juga bisa belajar mengenai Allah dalam diri kita, karya Allah yang sangat luar biasa dalam diri kita ini. Tetapi manusia itu tetap masih kurang. Allah berbicara melalui nabi-nabinya. Nabi-nabinya pun banyak juga yang dicaci maki, dibunuh dan lain sebagainya. Mereka tetap nggak percaya, ya. Lalu
Tuhan Allah ingin menyatakan yang sesungguhnya siapa Dia dengan mengutus anaknya yang tunggal tersebut. Dan itu pun anaknya yang tunggal itu pun dibunuh oleh manusia yang berdosa tersebut, tidak diterima. Jadi saudara-saudaraku, jadi Allah ingin menyatakan kasih-Nya yang sesungguhnya itu dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, dengan kematiannya di atas kayu salib tersebut. Jadi tidak ada lagi alasan bagi manusia, kami tidak bisa lihat Allah. Karena Yesus ketika Dia di dunia ini mengatakan, barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Ya. Iya. Jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya. Sudah cukup sebenarnya. Jadi sudah begitu komplit sekali. Tidak ada lagi argumen bantahan dari manusia yang mengatakan kami tidak kenal Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan. Siapa Tuhan itu? Nggak ada lagi sebenarnya. Karena semua upaya, semua daya telah dilakukan oleh Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita agar kita boleh diselamatkan. Jadi sebenarnya ya ini keterlaluan kita manusia ini, kedegilan hati kita, keras tengkuknya, tidak mau tahu, sudah dilihat dengan mata. Saudara-saudara, iya. Jadi banyak yang terjadi seperti itu. Sama seperti ketika Yesus melakukan kisah mengenai Lazarus dan orang kaya, Lazarus dan orang miskin tersebut. Ya yang mengatakan suruhlah nabi-nabi datang. Tuhan Yesus mengatakan ya sudah cukup. Ya sudah cukup sebenarnya gitulah. Jadi kita hanya terpesona dengan mujizat yang ada, kita lihat sebentar, kita mungkin mau berubah, besoknya nggak lagi, ya. Jadi inilah upaya terakhir Yesus lakukan bagi kita adalah dengan kehadiran anaknya. Jadi kalau anaknya kita juga tidak terima lagi, ya nggak tahu lagi ya apa yang harus Tuhan Allah lakukan lagi bagi kita. Kira-kira demikian penjelasan saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Raymond? Sudah cukup? Iya Pak. Jadi ternyata Yesus sudah yang terakhir, yang udah betul paling besar yang bisa Tuhan berikan. Nggak ada lagi yang lebih besar daripada Yesus. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain, saudaraku mau bertanya lagi. Baik, sambil mempersiapkan, saya mau bertanya Pendeta. Tadi dikatakan silakan. Allah berbicara melalui alam. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berbicara melalui alam dengan menyuruh Musa memukulkan tongkatnya di Laut Teberau sehingga terbelah. Kemudian banyak mujizat-mujizat lain. Kalau terjadi misalnya gempa bumi, tsunami dan sebagainya, apakah itu juga Allah berbicara pada kita? Apakah itu satu cara amarah atau mengingatkan kita? Bagaimana Pendeta? Ya, terima kasih banyak. Jadi memang inilah keajaiban kebaikan Tuhan itu bagi kita. Bagaimana Dia menggunakan sarana yang ada. Tetapi saya perlu sampaikan kepada kita bahwa berapa efektifkah itu yang dibuat itu, gempa bumi dan lain sebagainya itu untuk menyadarkan kita. Ya, sebenarnya contoh yang sangat sederhana. Kita dulu begitu ada COVID, semua manusia itu kelihatannya mau bertobat sama Tuhan ya. Tapi sekian lama COVID itu udah lupa juga gitulah. Gak ada pertobatan yang sesungguhnya tersebut ya. Tapi memang pada zaman dahulu Allah juga memberikan penghukuman melalui alam ya. Contoh kepada Sodom dan Gomora, Tuhan memberikan api neraka tersebut ya, menghukum mereka. Zaman air bah, Tuhan juga menghukum manusia itu. Tetapi apa yang kita lihat ya? Jadi itu sifatnya hanya sesaat saja. Sebenarnya harus ada kesungguhan pertobatan dalam hati kita yang paling dalam. Jangan kita hanya melihat fenomena yang sementara itu. Ya, kalau itu sementara ya, contoh tsunami begitu sudah lewat, udah lupa lagi gitulah. Ya. Jadi
Itu hanya sebagian sarana yang Tuhan gunakan untuk menegur kita. Ada banyak mungkin cara-cara yang lain dengan teguran-teguran dari Tuhan kepada kita untuk mengingatkan kita datang kepada Dia. Jadi saudara-saudaraku, biarlah kita selalu konsisten dalam kehidupan ini, bukan karena ada bencana, ada masalah dalam kehidupan kita, baru kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu, Dia selalu bersama dengan kita, mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Dia. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Makasih Pendeta. Memang kuncinya setia ya. Iya. Apalagi kita sudah baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sudah banyak contoh-contoh. Kalau kita juga masih bebal atau sifatnya sementara, kita sudah keterlaluan sekali. Betul. Ya, ini mungkin yang jadi amaran buat kita ya. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya teman-teman, Bapak Ibu yang lain. Pak Simon, mungkin. Pak Ritoma, Ya. jadi, tadi ada pertanyaan, kenapa harus Yesus datang? Sepertinya kalau bukan Yesus, ya kita belum puas atau kita kurang afdol, kurang yakin. Nah, ini kadang-kadang juga begitu. Ya, kita dalam beragama ini, ya berjemaat ini kadang-kadang timbul hal demikian. Ya, kalau nggak ketua uni kurang enak. Ya, kalau nggak ketua conference kurang enak. Kalau tidak pendeta si anu kurang enak. Ini kadang-kadang timbul. Ya, namun Musa menulis dalam buku 12 Bilangan 12 ayat 6 itu sangat jelas disampaikan kepada kita. Dia bilang, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku menyatakan diri kepadanya. Saudara-saudara, siapapun dia, kalau dia menyampaikan firman Tuhan, mengataskan nama Tuhan, Tuhan berkata, aku menyatakan diri kepada dia. Ya. Kenapa harus Kristus? Karena ya memang sudah ada rencana untuk Kristus juga datang. Namun Kristus datang juga kan banyak yang tidak percaya. Ya, banyak yang tidak percaya, banyak juga yang menolak. Sampai sekarang juga banyak yang menolak. Namun ada yang Tuhan mau tekankan kepada kita tadi melalui Musa. Bila mana di antara kamu ada seorang nabi, percayalah. Apa dikatakan di dalam 2 Tawarik 12 ayat 2 Tawarik 20 ayat 20. Dia bilang, Yosafat bilang kepada bangsa Israel, ya bukan hanya bangsa Israel ya, kepada kita saat ini juga. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga akan nabi-nabinya. Saudara-saudara, luar biasa. Kalau kita percaya akan Allah, dia bilang, kamu akan teguh. Yaitu ayat bilang begitu. Ya, kalau kamu percaya akan nabi-nabi juga, maka kamu akan berhasil. Jadi dalam hal ini, jangan sampai kita dipengaruhi oleh sesuatu pikiran yang mengganggu. Akhirnya kita hanya mau si anu yang berbicara. Kalau si ini yang berbicara, kurang. Ya, sepertinya tidak meyakinkan, ya, tidak membawa gairah, semangat. Namun ini begini harus kita sampaikan. Tuhan mengatakan demikian. Kita harus percaya kepada hamba-hamba Tuhan ini. Jadi mau mengarahkan kepada kita supaya pandangan kita tertuju kepada utusan-utusan Tuhan ini. Ya, supaya ya nanti kita berbicara pun orang bisa menerima apa yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Mungkin itu dari saya saja mengenai ayat hafalan itu, saya coba bandingkan supaya kita boleh dikuatkan ya, kira-kira begitu. Terima kasih atas kesempatan kita. Ya, saya tambahkan sedikit Pendeta ya. Jadi memang sering terjadi ya di gereja itu kadang-kadang ada ibu-ibu bilang, saya senang nih Bapak ini khotbah, dia lucu orangnya. Nah, saya bilang kita kan tidak melihat orangnya, kita melihat pekabarannya. Bukan kita mau bukan menghibur, tetapi pekabarannya. Siapapun yang bicara, dia membawa
firman Tuhan. Jadi bukan melihat personnya. Makanya sering saya katakan, kita ke gereja bukan melihat seseorang, tapi bertemu dengan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan dipengaruhi oleh situasi. Itu barangkali pendeta. Mungkin pendeta bisa apalagi tambahkan? Baik. Boleh bertanya saya, Pak. Oh ya, silakan. Silakan Pak Budi Solihin. Iya, terima kasih. Selamat siang Pak Pendeta Napitupulu. Selamat siang. Iya. Ini saya tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku penuntun itu, Pak. Ya, dikatakan demikian. Boleh jadi ini mungkin barangkali besok muncul ini. Pertanyaannya kira-kira demikian, Pak. Yesus membantu kita memahami Allah Bapa dengan lebih baik. Dengan kira-kira ini dengan cara praktis apakah pemahaman yang lebih baik terhadap Yesus sehingga memperkaya hubungan kita dengan Allah Bapa. Jadi kira-kira pertanyaan ini pekabaran apa sebenarnya yang harus disampaikan ini, Pak? Saya kira itu, Pak Pendeta. Iya. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus menjelma menjadi manusia dan hidup sebagai manusia, dan dalam kenyataannya, dalam praktek kehidupan sehari-hari, dia menunjukkan keteladanan, contoh bagi kita. Bagaimana seorang manusia itu harus bergantung kepada Allah, bagaimana seorang manusia itu harus bergantung kepada firman Tuhan, bagaimana seorang manusia itu ketika dia dicobain, bagaimana dia berserah kepada Tuhan. Jadi sebenarnya dalam diri Yesus telah memberikan contoh teladan bagi kita yang begitu sempurna. Ya, ketika dia memberikan contoh bukan hanya kata-kata, tetapi dalam tindakan, dalam perbuatan. Bagaimana dia bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa yang di surga tersebut. Maka demikian juga kita sebagai umatnya. Kita harus bisa meneladani Yesus tersebut. Jadi sangat komplit sekali di dalam kehidupan Yesus. Dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam praktek, semua Yesus lakukan. Dapat kita bisa rasakan bersama-sama. Jadi saudara-saudaraku, Yesus itu adalah contoh yang sempurna. Ya, bila mana kita mau memiliki keselamatan itu, maka kita harus mengikuti keteladanan Yesus itu dalam kehidupan kita. Inilah yang kita harapkan. Di luar, Yesus selalu mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya, di luar Bapa, Yesus juga tidak bisa melakukan apa-apa. Demikian juga kita sebagai umatnya, bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita tidak punya kuasa apapun dalam kehidupan kita di dunia ini. Masih ingat itu 10 hari berdoa tadi malam? Itu berbicara bahwa di luar, karena kita tidak roh penurutan dan doa disebutkan, bahwa kita harus hidup dalam roh penurutan. Karena kenapa? Karena kita tidak punya kuasa apa-apa. Tetapi dengan kita menurut tersebut, maka Tuhan akan memberikan kuasa bagi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Napitupulu. Bagaimana Pendeta Budi Solihin? Terima kasih keterangannya. Jadi intinya berarti di sini poin penting adalah bagaimana kita mempraktekkan dan menghidupkan teladan Yesus Kristus. Gitu barangkali ya. Betul. Oke. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semuanya yang sudah bertanya. Baik, tibalah saatnya closing statement dari Bapak Pendeta Harvey Napitupulu. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Allah berbicara kepada kita melalui penjelmaan anaknya, kehadiran Yesus di atas muka bumi ini,
memberikan satu pengharapan yang pasti kepada kita bahwa dengan kehadiran Yesus itu, dia memberikan contoh yang sempurna dalam penurutan dan keteladanan dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam pengorbanannya, dia rela berkorban untuk saudara dan saya agar kita boleh memiliki kehidupan yang kekal tersebut. Pengorbanan Yesus ini adalah sesuatu hal yang sangat perlu kita hargai, dan biarlah kita semakin berserah kepada Tuhan. Dengan kematian Yesus Kristus di atas di dunia ini memberikan satu jaminan keselamatan bagi kita. Biarlah kita selalu datang kepada Dia. Dialah Sang Penyelamat tersebut. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pendeta. Mari kita dengarkan lagu tutup yang akan diputarkan oleh operator kita. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Biarkan aku menghadap hampir tahta-Mu. Di sanalah aku harap dapat berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah aku. Hanya dalam iman teguh ku cari Engkau. Pilu dan duka hatiku, sembuhkan aku. Engkau Yesus penghiburku, yang lebih indah dari segala sesuatu di dalam dunia. Yesus, Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah aku. Ingatlah aku. Baik, kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami haturkan hadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kami merasakan persekutuan yang indah, kami boleh belajar dari firman Tuhan, dan terlebih Tuhan dengan penjelmaan kehadiran Yesus di muka bumi ini untuk menyelamatkan kami. Engkau telah berbicara kepada kami secara pribadi lepas pribadi.
Biarlah Tuhan kasih-Mu itu tetap menjadi bahagian kehidupan kami, dan biarlah pengorbanan-Mu itu Tuhan kami boleh sangat hargai, dan kami boleh semakin menyerahkan diri kami kepadamu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati akan program ini, dan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan boleh bertumbuh di hati para pemirsa atau para pendengar jemaat-jemaat yang lain. Tuhan memberkati semua tim panitia yang terlibat dalam acara ini. Biarlah kami tetap semangat melayani Engkau. Dan kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami pribadi lepas pribadi. Dipermuliakanlah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdat. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di acara ibadah pada saat ini, ya, malam hari waktu New Jersey dan pagi hari waktu Indonesia, kita telah bertemu kembali untuk kembali dikuatkan dengan firman Tuhan, pembelajaran dari pelajaran sekolah Sabat yang saya percaya harus selalu kita lakukan untuk dapat memberikan kekuatan yang pasti dalam kehidupan kita di tengah-tengah hari yang semakin tidak menentu mungkin saat ini, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah Sabat kita. Kita memasuki satu pelajaran yang baru, pelajaran yang ketiga, ya. Pelajaran yang ketiga untuk di pelajaran sekolah Sabat kita, ya, pada minggu ini dengan judul Anak yang Dijanjikan, ya, anak yang dijanjikan. Nah, Ibrani 1 ayat 2-3 adalah ayat temanya. Kami mohon maaf dari jemaat tidak sempat mengadakan acara ibadah tadi malam waktu New Jersey oleh sebab kesehatan yang terganggu dari pendeta Muda Tulus, tapi kita terus doakan beliau supaya dapat kembali memiliki kesembuhan yang sempurna dari Tuhan, ya. Baik, dengan ayat yang terdapat dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 3, di sana dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi Allah berbicara kepada kita melalui siapa? Yesus Kristus. Ya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan ini perlu sekali kita lihat bahwa Allah telah berbicara kepada kita melalui perantaran anaknya. Kita sudah melihat bagaimana upacara-upacara perjanjian lama yang kita sudah pelajari minggu lalu, ya, semuanya itu merujuk kepada Yesus Kristus. Merujuk kepada Yesus Kristus, kesempurnaan korban yang sempurna, imam besar yang sempurna itu ada di dalam diri Yesus Kristus, ya. Dan ini penting sekali Allah berbicara karena kita pertama pelajaran minggu ini kita berada di hari-hari terakhir. Ya, begitu banyak suara, begitu banyak orang yang memiliki dalam tanda kutip otoritas yang seakan-akan dengarkan hanya saya, dengarkan hanya saya. Dulu mungkin kita di zaman kami waktu masih muda, mungkin yang memiliki otoritas itu mungkin tidak banyak, mungkin hanya 1 atau 2 dokter. Waktu saya masih berkuliah di Unclub, misalnya 1 atau 2 dokter yang datang dari Andrews misalnya dari Amerika kembali mengajar di Indonesia. Nah, jadi menjadi otoritas. Tapi saat ini setiap orang boleh dikatakan dapat menjadi apa? Otoritas. Tentunya perlu sekali masing-masing kita mempelajari firman Tuhan. Tetapi seringkali yang menjadi masalah, suara-suara yang mengaku memiliki otoritas mengajak orang untuk mengatakan, nah ini apa yang saya katakan itulah satu-satunya ajaran tersebut. Dan kadang-kadang dan seringkali apa yang diajarkan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi begitu banyak suara-suara terdengar di hari-hari terakhir. Dan Allah mengajak kita, dengar anaknya, dengar firman Tuhan. Jangan dengar pemimpin agama ini, ahli teologi ini atau apa. Betul, Tuhan dapat menggunakan mereka. Tetapi biarlah apa yang mereka katakan itu sesuai dengan apa, ya? Dengan firman Tuhan, ya. Jadi itulah sebabnya di hari-hari terakhir kita memerlukan anak Allah untuk terus berbicara. Dan kita akan lihat bagaimana, ya. Hari Senin besok kita akan berbicara tentang Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan melalui Dia, Allah telah menjadikan dan menciptakan apa? Alam semesta. Ya, dan pada hari Kamis dengan satu judul, Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi mari kita lihat kenapa penting sekali bagi kita untuk melihat pembahasan tentang hari-hari terakhir ini. In these last days. Ya, kita berada di hari-hari terakhir. Nubuatan-nubuatan Alkitab itu kalau kita melihat terakhir, Alkitab yang berbicara, yang waktu yang ditetapkan di dalam Alkitab itu adalah
akhir daripada 2300 petang dan pagi dari kitab Wahyu Daniel pasalnya ke-8. Itulah satu-satunya yang terakhir dengan kata lain the time setting, ya. Waktu yang telah ditetapkan, dan setelah itu sudah tidak ada lagi. Setelah itu tidak ada lagi, dan kita hanya akan tiba kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau kita mempelajari nubuatan, waktu lalu kita sudah mempelajari kitab Daniel, kita sudah tahu 2300 petang dan pagi itu yang berhubungan juga dengan 1260 tahun itu telah berakhir, ya, telah berakhir di tahun 1844, ya. Sudah berakhir, ya, kurang lebih dari 150-an tahun yang lalu itu sudah berakhir, dan yang kita nantikan terakhir itu hanya apa, ya? Kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Jadi kita berada di hari-hari terakhir ini. Nah, mari kita baca langsung pelajaran sekolah sahabat kita, ya. Di sini dikatakan paragraf pertama kitab Ibrani mengungkapkan bahwa Paulus percaya dia hidup di hari-hari terakhir. Ya, hari-hari terakhir. Rasul Paulus percaya. Kitab suci menggunakan dua ekspresi tentang masa depan yang memiliki arti berbeda. Kenapa? Para nabi pertama menggunakan ungkapan kemudian hari atau hari-hari yang terakhir untuk berbicara tentang masa depan itu, masa depan secara apa? Secara umum. Misalnya kitab Ulangan 4 ayat 30 ayat 31, Yeremia 23 ayat 20 itu berbicara tentang masa depan secara umum. Lalu Nabi Daniel menggunakan ungkapan kedua akhir zaman untuk berbicara lebih spesifik tentang hari-hari terakhir sejarah bumi. Daniel 8 ayat 17, lalu Daniel 12 ayat 4, ya. Hari-hari terakhir. Nah, bacalah Bilangan 24 ayat 14 sampai 19 dan Yesaya 2 sampai 3, apa yang Allah janjikan akan Dia lakukan bagi umatnya di hari-hari terakhir. Apa yang Allah akan lakukan, ya. Kita lihat dari Bilangan 24 ayat 14 sampai 19, dan sekarang aku ini hendak pergi kepada bangsaku, marilah aku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari, di hari-hari akhir, ya. Lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Peor. Ini apa yang dikatakan oleh Bileam, ya. Tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata yang tersingkap atau terbuka. Aku melihat Dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang Dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Jadi melalui umat-umatnya, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, itulah janjinya di hari-hari terakhir melalui umat-umatnya, ya, dengan kata lain, ya. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ayat berikutnya dari yang fasal berikutnya kita baca Yesaya 2 dan 3 katakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Seperti Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi apa yang akan terjadi, keajaiban apa yang terjadi ini, keajaiban seperti dalam kitab Ulangan tadi, bukan hal-hal hebat yang dilakukan, itu bukan hanya berbicara tentang mungkin mujizat-mujizat yang mungkin kita rindu untuk lihat, tapi bagaimana firman Tuhan itu apa, ya? Pengajaran firman Tuhan itu akan diberikan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya, inti daripada segala yang Tuhan ingin lakukan adalah keselamatan kita. Dan keselamatan kita itu dapat kita diperoleh pada saat firman-Nya tentang Dia. Apa yang dapat kita lakukan untuk memperoleh keselamatan itu dapat apa? Disebarkan dan dapat diterima oleh umat manusia. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, beberapa nabi perjanjian lama mengumumkan bahwa di zaman akhir Allah akan membangkitkan seorang raja yang akan menghancurkan musuh-musuhnya. Misalnya Bilangan 24 ayat 14-19, dan yang akan menarik bangsa-bangsa ke Israel. Misalnya Yesaya 2-3 tadi, ya. Dan Paulus berkata bahwa janji-janji ini digenapi dalam Yesus. Janji-janji ini telah digenapi dalam Yesus. Yesus mengalahkan iblis dan menarik semua bangsa kepada dirinya. Kolose 2:15, Yohanes 12 ayat 32. Dalam pengertian ini, hari-hari terakhir telah dimulai. Nah, bagi Rasul Paulus, hari-hari terakhir itu telah dimulai
Karena Yesus telah menggenapi janji Allah. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, kalau Anda membaca dengan teliti, misalnya ada katakan, wah pendeta, betul ya, hari-hari terakhir itu ada tanda-tanda. Apa tandanya? Oh, itu Matius 24 berbicara tentang tanda-tanda. Tentang apa misalnya? Apa yang terjadi di alam, apa yang terjadi, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat, gempa bumi dan tanda-tanda itu sudah mulai jadi banyak juga di zaman siapa ya? Di zaman Yesus. Tapi Matius 24 berbicara bahwa itu belum tiba apa ya? Belum tiba saatnya. Dan saatnya yang tiba itu kapan? Pada saat Injil pemberitaan itu apa ya? Injil pemberitaan itu diberikan. Itulah yang terutama dan terutama pekabaran 3 malaikat ya. Tapi minimal kita sudah melihat Rasul Paulus kita tidak bisa salahkan. Oh, kenapa itu dibilang hari-hari akhir? Itu kan masih jauh sekali. Bahkan 1844 Anda katakan belum apa? Belum terjadi. Kenapa dia sudah berpikir ini hari-hari akhir? Nah, hari-hari akhir itu kenapa? Karena Yesus yang mulai apa ya? Adanya kedatangan Yesus itu sudah menjadi satu pengharapan untuk kedatangan yang kedua kali. Dan mereka sudah melihat, rasul-rasul dalam pandangan mereka sudah melihat bahwa kedatangan Yesus yang pertama kali hingga kedatangan yang kedua kali itu adalah hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir yang sudah akan semakin dekat. Jadi itulah yang sebabnya kita tidak bisa menyalahkan Rasul Paulus kalau dia katakan hari-hari terakhir itu dimulaikan juga dari apa ya? Dari zamannya. Nah, mari kita terus pelajaran sahabat kita ya. Bapak-bapak rohani kita telah meninggal dalam iman ya. Mereka melihat dan menyambut janji itu dari jauh. Kalau kita melihat kitab Ibrani nanti berbicara tentang hal tersebut ya. Mereka melihat menyambut janji itu dari jauh, tetapi tidak menerimanya. Tapi kita, saudara dan saya, di sisi lain kita telah melihat penggenapannya di dalam Yesus. Semuanya itu kita telah lihat ya. Ada begitu banyak nubuatan-nubuatan Alkitab. Ya, kita sudah melihat kitab Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 13 berbicara tentang binatang yang keluar dari dalam bumi, binatang yang keluar dari dalam laut dan semua. Itu semua sudah apa ya? Sudah digenapi. Ya, kita sudah banyak mengetahui hal-hal yang bahkan Yohanes yang menubuatkan hal tersebut, Yohanes sendiri tidak melihatnya, tapi saudara dan saya, kita telah melihatnya. Kita telah melihat penggenapannya. Bukan hanya di dalam Yesus, tapi apa yang Yesus katakan kemudian akan terjadi. Ya, kita sudah lihat banyak. Marilah, pelajaran sahabat kita katakan, mari kita pikirkan sejenak tentang janji Allah dan Yesus. Bapa misalnya berjanji bahwa dia akan membangkitkan anak-anaknya. 1 Tesalonika 4, 15, 16. Berita baiknya adalah bahwa dia telah memprakarsai kebangkitan anak-anaknya oleh kebangkitan Yesus. Ya, 1 Korintus 15 ayat 20. Ya, karena Yesus bangkit, maka kita, jika Yesus belum datang, jika saudara dan saya mati sebelum Yesus datang, tapi kita mati di dalam iman, maka pada saat Yesus datang di kali yang kedua, saudara dan saya itu akan, menurut 1 Tesalonika 4, kita akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dan bersama-sama dengan orang yang hidup, orang percaya yang hidup di zaman Yesus, kita akan naik bertemu Yesus di awan-awan, dan kemudian kita akan bersama-sama pergi masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah satu hal yang pasti, sama pastinya seperti pastinya Yesus itu apa? Datang ke dunia kali pertama. Dia datang, dia mati, dia bangkit, dan itulah sebabnya jika ada di antara anggota keluarga kita yang saat ini Tuhan telah izinkan untuk beristirahat, yang Tuhan izinkan untuk meninggal, pada saat Yesus datang kedua kali, mereka akan dibangkitkan. Seperti Yesus yang apa? Bangkit. Ya. Nah, Bapa juga menjanjikan ciptaan baru. Yesaya 65 ayat 17. Dia telah memenuhi janji itu dengan menciptakan kehidupan spiritual baru dalam diri kita. Betul. Banyak di antara kita mungkin ada yang bilang, aduh pendeta, ya saya percaya dengan janji Tuhan ciptaan baru. Ini kenapa saya saat ini lumpuh? Kenapa saat ini saya kehilangan anggota tubuh saya? Kenapa anggota tubuh saya tidak bisa bergerak? Kenapa saya harus begini dan begitu? Ya, kalau kita mau melihat kepastian dari perubahan bahkan dalam tubuh kita pada saat dia datang kedua kali, tubuh yang diubahkan. Bagaimana kita tahu pastinya? Bagaimana pastinya itu seperti perubahan dalam kehidupan kerohanian kita. Kita mungkin umat-umat yang tadinya tidak memiliki pengharapan. Orang pikir kita nggak akan pernah bertobat, nggak ada pernah berubah dalam kehidupan kita. Tapi coba kita lihat bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang dapat bekerja dalam diri kita, menyebabkan perubahan spiritual dalam kehidupan kita. Kalau itu dapat terjadi, perubahan spiritual itu nyata, Anda bisa melihat saudara Anda,
suami, istri, anak, orang tua yang tadinya waduh kacau balau kehidupan mereka, lalu mereka bisa berubah. Maka perubahan spiritual itu juga dapat apa? Terjadi bukan hanya secara spiritual suatu waktu, perubahan fisikal. Kehidupan apa? Perubahan fisik kita juga apa? Terjadi pada saat Yesus datang kedua kali. Kita yang percaya, walaupun dalam dunia kita mengalami hal-hal yang secara fisik kita KO. Misalnya orang tua saya cuma punya 1 ginjal. Dan banyak hal lain yang kita lihat kekurangan-kekurangan dalam tubuh kita. Ketahuilah pada saat Yesus datang, kita akan memiliki kesempurnaan yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Itulah sebabnya ya, kita bisa melihat kepastiannya. Dia juga berjanji. Dia berjanji bahwa dia akan menegakkan kerajaan terakhirnya. Kerajaan terakhir. Ini kenapa penting sekali Daniel 2:44? Karena kita melihat sekarang loh gimana ini. Aduh kok bangsa demi bangsa silih berganti dalam Daniel pasal 2 ya. Bangsa berganti. Kenapa kita seakan-akan umat Tuhan yang berada dalam kerajaan Tuhan, kok kita yang menderita terus dalam dunia ini? Kenapa kita tidak memiliki satu kekuatan sebagai kerajaan Allah ya dengan kata lain? Ketahuilah Daniel 2:44 berkata betul dunia ini akan apa? Berkerajaan untuk sementara, bergantian satu dengan yang tapi yang akan menjadi kerajaan akhir itu bukan kerajaan dunia saat ini, tapi kerajaan Allah. Kerajaan batu dalam Daniel 2:44. Batu yang jatuh dari gunung dengan kata lain tidak ada tangan yang mendongkrak batu tersebut, tapi kemudian batu itu akan menjadi besar dan memenuhi bumi. Itulah ya. Dan apa kita lihat? Dan pada saat ini, dapatkah kita melihat kerajaan Allah tersebut itu minimal kita dapat rasakan sedikit saat ini? Bisa ya. Kenapa? Pelajaran sahabat kita katakan apa? Dia meresmikan kerajaan itu dengan membebaskan kita dari kuasa iblis dan menempatkan Yesus sebagai kuasa kita. Kita mungkin tidak melihat kerajaan Tuhan, kita tidak melihat Yesus saat ini dalam dunia, tetapi kita bisa melihat Yesus dalam hati kita ya. Yesus yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi apa? Tidak lagi terpikat mungkin ya, tidak lagi terpikat dengan dosa, tidak lagi ingin melakukan hal-hal yang tadinya biasa kita lakukan walaupun itu merupakan kejijikan, kekejian bagi Tuhan. Tapi karena Yesus yang telah menguasai kita, maka kita terbebas dari kuasa iblis. Dan itulah satu bukti bahwa kita telah merasakan kerajaan Tuhan saat ini di dalam hati kita. Dan suatu saat kerajaan itu akan menjadi nyata. Kita bisa melihat. Bukan hanya kita dapat merasakan dalam hati, tapi kita melihat. Jadi kita sudah merasakan sedikit. Jadi tapi pelajaran kita katakan apa? Namun itu hanyalah permulaan. Apa yang Bapa mulai lakukan dalam kedatangan Yesus yang pertama, dia akan selesaikan, dia akan sempurnakan pada kedatangan Yesus yang kedua. Lihatlah semua janji yang Allah penuhi di masa yang lalu. Bagaimana ini seharusnya membantu kita untuk mempercayainya untuk janji-janji yang belum digenapi. Ya, Allah telah apa? Telah menjanjikan semua. Dia telah menjanjikan tentang apa? Tentang air bah. Air bah datang. Allah telah menjanjikan kehancuran Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora datang hancur. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang kita lihat di dalam Alkitab satu demi satu semua sudah digenapi. Semua sudah digenapi. Ya, apa yang akan terjadi di akhir 1260 tahun menurut nubuatan kitab Wahyu sudah digenapi. Kita sudah apa yang terjadi dengan tanduk kecil yang terluka sudah digenapi. Ya, kalau kita mempelajari kitab Daniel ada 3 tanduk yang hancur dan muncul 1 tanduk kecil sudah digenapi. Begitu banyak nubuatan-nubuatan firman Tuhan itu yang apa ya? Yang sudah digenapi. Yang kurang ini mungkin tinggal sedikit. Kalau kita mempelajari kitab Wahyu, saya memiliki seri apa ya? Seri nubuatan kitab Wahyu kita sudah bahas cukup banyak, panjang, lebar tentang nubuatan-nubuatan dari kitab Wahyu. Semua sudah banyak yang digenapi, yang tidak digenapi seperti saya katakan tadi di zaman Wahyu, di zaman Yohanes sendiri, Yohanes belum melihat kegenapannya. Tapi kita melihat semua kegenapannya. Ya, apa yang terjadi kemudian tinggal sedikit, tinggal 7 kutub dan kedatangan Yesus. Itu saja. Itu saja ya. Selain ada apa ya? Kekuatan tanduk kecil ya, binatangnya, naga tersebut dan lain sebagainya. Yang di akhir itu saja yang tinggal sedikit. Yang sedikit lagi untuk digenapi. Yang lainnya sudah apa? Kenapa? Karena Allah ingin apa?
ingin selalu mempersiapkan kita. Allah tidak mau kita kaget-kaget, kenapa Tuhan nggak bilang? Tuhan nggak bilang. Di tahun 2004, waktu saya baru 1 tahun di Ethiopia, ya, satu pagi tanggal 26 Desember, pada saat membuka TV satelit, waduh, kaget sekali. Kenapa? Apa yang terjadi di mana? Apa yang terjadi di Indonesia dengan tsunami tanggal 26 Desember tahun 2004. Adanya apa? Adanya gempa bumi. Gempa bumi 9,1, 9,3 skala Richter yang terjadi di Indian Ocean dan menyebabkan apa? Menyebabkan ombak yang tingginya hampir 300 meter. Tingginya 100 feet atau bukan 300 meter, 30 meter tingginya, menghancurkan berbagai tempat di Asia Tenggara, Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Thailand, dan beberapa tempat lainnya. Yang menyebabkan 230.000 orang harus mati. Ya, 230.000 orang harus mati. Di Aceh dan tempat-tempat lainnya begitu banyak. Dan sejak saat itu apa yang dilakukan? Ya, maka Indonesia dan negara-negara lain di Southeast Asia mengembangkan early warning, dengan kata lain, early warning. Jadi dengan hydrophone, ada underwater, microphone yang ditempatkan di dalam di dalam laut, itu untuk apa? Mencoba untuk mendengar suara daripada record the sound wave. Jadi bagaimana? Jangan sampai kalau ombak, ya, suara daripada ombak, kalau ada perubahan yang tiba-tiba drastis, wah, mereka bisa mengukur melalui hydrophones tersebut, mikrofon di dalam air tersebut, mengukur sampai bisa secara ilmuwan atau ahli-ahli meteorologi dan lain sebagainya mengukur kira-kira sampai kapan itu suara itu akan tiba di darat atau tsunami yang dapat datang. Tapi walaupun demikian, ya, walaupun kita sudah pasang, tetap saja berapa tahun lalu di Sulawesi Tengah, di Palu, Sulawesi Tenggara, dan kita lihat bagaimana itu tetap saja tetap saja terjadi. Jadi ada tetap saja yang kurang. Ya, kenapa? Walaupun seperti di Jepang sudah begitu hebat teknologi untuk supaya ada early warning daripada tsunami itu diberikan, tetapi persiapan dan timingnya itu kita tidak, seringkali ada kecepatan 10 menit bisa lebih cepat daripada yang diprediksi sebelumnya. Diprediksi mungkin jam 8.30, tapi dia jam 8.20 itu waduh sudah datang itu tsunami. Jadi 10 menit itu penting sekali, ya. Jadi itu manusia mencoba untuk selalu memiliki adanya warning, adanya peringatan supaya kita dapat bersiap, supaya kita tidak dapat masalah, supaya kita dapat memperoleh kehidupan. Dan ini juga telah diberikan kepada siapa? Kepada kita. Allah kita tidak membiarkan saudara dan saya itu berada dalam kegelapan, ya. Dan kata lain, terang itu telah diberikan. Kita sudah ulang-ulangi ayat-ayat ini, ya. Amos 3:7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya, kehendaknya kepada hamba-hambanya para nabi. Semua sudah lengkap, saudara. Baik di perjanjian lama, di perjanjian baru, sampai apa yang terjadi sampai pada saat Yesus nanti datang, apa yang terjadi setelah Yesus datang, kerajaan 1000 tahun, apa yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun, sampai di akhir daripada kehidupan setan, kehidupan orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan, yang menolak untuk bertobat, yang lebih menurut untuk menjadi pengikut setan. Sudah dinyatakan dalam kitab Wahyu semua itu. Sangat jelas, terang itu sudah Sudah lengkap. Nggak perlu kita, kenapa nggak bilang-bilang Tuhan? Nggak bisa lagi kita bilang seperti itu, ya. Kepada murid-muridnya saja, Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 19, Yesus sudah katakan, ya, seperti kepada murid-muridnya, kepada kita semua juga sama. Yesus sudah nyatakan semua. Yesus sudah katakan, aku akan mati, tapi setelah 3 hari aku akan bangkit. Dia sudah bilang, tapi itulah murid-murid Yesus itu seperti kita, ya, walaupun sudah dinyatakan, tapi nggak mau perhatikan, nggak mau peduli mungkin, ya, nggak mau mencerna apa yang sudah dinyatakan, nggak mau mempelajari firman Tuhan. Nah, itu padahal semuanya sudah dinyatakan, ya. Itu sebabnya Yesus dalam Yohanes 13 ayat 19 berkata, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Sebelum nanti kamu akan melihat aku akan mati. Ya. Tapi bangkit di hari ketiga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Akulah dia. Terang telah diberikan. Dan ini berulang-ulang kali, saudara, ya.
berulang-ulang kali. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6 dan ayat 9. Tetapi kamu saudara-saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika dan kepada kita semua saat ini. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Jangan kamu bilang, oh saya nggak tahu apa-apa. Tidak. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali itu, jangan apa? Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Nah apa maksudnya? Apa? Ini kita nggak boleh tidur. Oh bukan. Jangan tidur seperti orang lain. Artinya apa? Boleh tidur. Tetapi pada saat ini marilah kita tidur seperti 5 anak darah. Apa yang terjadi? Ya, seperti kisah pada saat Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 anak darah. Ya, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Apa masalahnya? Sama-sama tertidur mereka. Tidak ada salahnya mereka tertidur, dan kata lain ya. Tapi yang 5 ini apa? Memiliki persediaan. Ya, lampu mereka ya, ada persediaan apa? Mereka memiliki minyak simpanan. Mereka memiliki apa? Kuasa Roh Kudus yang terus-menerus ada di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak tertidur seperti 5 anak darah lainnya. Ya, mereka tidak tertidur seperti 5 anak darah lainnya. Tetapi dikatakan mereka berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan sadar. Sadar bukan berarti mereka sadar melek mata, tapi sadar dalam arti bahwa mereka harus apa? Memiliki persiapan. Mereka harus berjaga-jaga untuk mendengar kalau ada pengantin datang, kedatangan itu. Jadi mereka harus berjaga-jaga dan sadar. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya, Allah tidak ingin mengagetkan kita dan apa? Sengaja supaya saudara dan saya itu apa? Mati binasa. Tidak, saudara. Ya, kita dengan kata lain seperti Yesus bilang, ya, nabi-nabi sudah dikirim. Yesus membuat perumpamaan semua sudah dikirim. Anak Allah bahkan sudah dikirim. Tapi inilah kita dalam kebebalan kita tidak mau mendengar. Kita tidak mau menerima. Kita tidak mau menerima apa yang telah Allah nyatakan. Terang yang Allah telah nyatakan ya. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita ya. Jadi marilah kita sadar. Sadar tentang apa? Sadar tentang nubuatan apa yang akan terjadi ini dan itu. Kalau kita lihat ya, kita untuk beroleh keselamatan itu kita seperti 10 anak darah, kisah 10 anak darah, 5 yang bijaksana itu mereka menyadari kerohanian mereka. Menyadari keberadaan kita, kebutuhan kita. Jadi jangan tertidur ya. Tapi itulah ya. Setan mau saudara dan saya itu tertidur dan tanpa persiapan. Dia mau kita dininabobokkan. Dia mau tidak segala sesuatunya itu dinormalized ya. Bahasa Indonesia dinormalisasikan. Ya. Dinormalisasikan segala sesuatunya itu udah normal aja. Di Amerika Serikat ini mungkin dulu terkenal orang-orang yang yang orang Manado bilang lurus betul-betul orang-orang di Amerika itu. Jadi politikus-politikus itu kalau sampai salah ngomong berdusta lalu dibuktikan kalau dia berdusta, karir politiknya itu habis. Karir politiknya langsung habis zaman dulu. Ada kalau berbuat serong sedikit, ada banyak politikus Amerika yang main gila misalnya ya, ada terbukti dia menjumpai pacarnya dan lain sebagainya di tempat lain. Langsung dia tidak bisa jadi lagi tidak bisa lagi jadi pemimpin negara dan lain sebagainya. Tetapi sekarang mau ngomong apa, mau punya banyak istri atau apa, nggak ada lagi yang semuanya sudah jadi normal. Ya, sudah jadi normal. Mau bohong kita, mau apa, yang penting dapat dipilih, maka kita dapat dipilih. Ya. Tidak ada lagi norma-norma yang tadinya dianggap ini norma yang harus ada dalam umat manusia di Amerika Serikat. Tapi sekarang sudah kacau semua. Ya. Sudah kacau. Jadi inilah setan mau supaya kita tertidur. Dinormalisasikan semuanya. Nah, mungkin adanya apa? Pendeta ada ayatnya kira-kira yang semuanya normal. Ada ya, artinya dinormalisasikan. Misalnya ya, Matius 24. Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39 berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Apa yang terjadi pada zaman Anak Manusia? Sebab sebagaimana mereka
pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebenarnya ayat ini, mungkin Anda sudah pernah dengar, saya pernah berbicara dan banyak pembicara lain sudah katakan, ayat ini bukan sedang berbicara, wah ini bukti bahwa menjelang kedatangan Yesus orang-orang gelojok, makan dan minum. Ya, jadi mereka jadi besar-besar dan lain sebagainya. Wah, enggak, bukan itu. Nanti kita lihat ya. Ini kawin dan mengawinkan. Wah, ini makanya sekarang ini sudah banyak homoseksual, lesbianisme dan lain sebagainya, kacau dari segi hubungan-hubungan seks. Ya, enggak, bukan itu artinya ini. Artinya ayat ini adalah bahwa orang-orang merasa segala sesuatunya itu normal-normal saja. Mereka sebelum pada zaman itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Artinya mereka tidak menunda, mereka tidak bersiap, mereka makan dan minum biasa saja. Mereka tidak merasakan apa-apa. Segala sesuatunya itu normal saja. Jadi ini bukan berbicara tentang orang yang kebanyakan makan di akhir zaman, orang yang menjadi homoseksual di akhir zaman. Tidak, artinya mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak melihat kebutuhan ataupun persiapan yang harus dibuat menjelang air bah. Ayat ini berbicara orang-orang yang merasa hidup mereka itu normal-normal saja. Ya, nggak ada masalahnya. Orang mau ngomong berdusta, orang mau berkorupsi, orang mau itu ya udah dinormalkan saja. Menjadi wajar saja. Ya. Jadi dengan kata lain mereka tidak bersiap, mereka tidak melihat bahwa biarpun pemimpin politikus, pemimpin negara mungkin tidak berkata jujur, tapi saya tidak melihat itu sebagai satu hal yang normal karena mereka buat itu. Bagi saya kalau saya tidak berkata jujur, itu suatu masalah besar. Kalau saya harus melanggar firman Tuhan, itu masalah besar. Saya jangan bikin normal hanya karena pemimpin-pemimpin bangsa membuat itu normal. Jadi kita selalu harus berjaga-jaga. Seperti tadi kan, berjaga-jaga dan sadar. Setan sedang meninabobokan. Setan sedang bilang bahwa nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, wajar-wajar aja semua itu. Jalanin aja lah kehidupan. Nikmati aja kehidupan. Enggak. Hati-hati. Ya, supaya kita apa? Supaya kita tidak kaget. Ya. Kenapa? Karena kita, waduh, kenapa kehidupan saya tidak ada lampu minyaknya? Ya. Kita jangan sampai terlena. Ini masalahnya dengan orang-orang sebelum pada zaman Nuh dan juga sebelum kedatangan Yesus adalah orang-orang yang terlena dengan normalisasinya kehidupan sehari-hari. Semuanya normal. Dosa jadi tidak berdosa, yang salah jadi tidak bersalah, yang tidak bersalah disalahkan. Ya semuanya itu telah menjadi amburadul. Ya, setan buat itu semua. Setan meninabobokan kita, nggak apa-apa lah ini semua orang aja bisa bikin begitu. Kamu nggak apa-apa, normal aja kalau kita bikin sekarang ini. Tidak. Yang Alkitab katakan tidak normal, jangan kita normalkan. Yang Alkitab katakan normal, jangan kita katakan tidak normal. Jadi ikut firman Tuhan. Tapi itulah, dan itu bukan itu saja. 1 Tesalonika 5 ayat 3 juga berkata, ya orang pikir aman-aman aja lah dunia ini ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Mereka katakan aman-aman aja, normal-normal aja, wajar-wajar, oke-oke aja. Tapi disitulah mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ya, mereka pasti tidak akan luput. Jadi masalahnya itu adalah masalah keduniawian yang masuk. Jadi itu masalah keduniawian. Liberalisme yang masuk ke dalam apa? Ke dalam gereja. Itu yang menjadi masalah. Jadi dari pihak ke kiri, liberalisme masuk dalam gereja, dinormalisasikan lagi segala sesuatunya. Dan masalah kedua yang membuat kita tertidur, membuat kita dapat menjadi tertidur bukan hanya liberalisme yang masuk ke dalam gereja, tetapi juga apa yang boleh saya katakan ekstremisme dari dalam gereja. Ekstremisme dari dalam gereja. Ekstremisme itu apa? Waduh, orang yang berpikir bahwa mereka sedang mengetahui firman Tuhan yang tidak diketahui oleh orang lain. Bagaimana caranya? Saya memiliki ajaran-ajaran,
Saya memiliki pengetahuan yang kebanyakan di gereja nggak tahu. Saya memiliki ajaran-ajaran. Nah ini yang dapat saya katakan, ini kita memiliki apa yang disebut dengan istilah di dalam gereja orang-orang yang mungkin pada mula-mulanya ini memiliki kerinduan untuk apa? Untuk mempelajari firman Tuhan itu lebih dalam, tetapi gantinya membiarkan firman Tuhan itu digali. Firman Tuhan itu kita gali. Begitu banyak keindahan-keindahan dari firman Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang mungkin kita tidak dapati dari firman Tuhan itu, yang indah. Mungkin dari konteksnya atau hubungan dari satu ayat dengan ayat lainnya. Mungkin dari pengertian bahasa dari ayat tersebut. Ya, jadi begitu banyak yang indah dalam firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang merasa bahwa firman Tuhan itu tidak cukup. Mari kita lihat ini apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Dan yang sedang terjadi saat inilah yang sedang memberikan apa? Yang akan menginterpretasikan, yang membuat kita untuk memiliki pemahaman yang dalam tanda kutip dalam dari firman Tuhan. Apa yang saya maksudkan ini, saudara? Ini orang-orang yang mempelajari firman Tuhan, gantinya membiarkan ayat-ayat firman Tuhan itu keluar, tetapi ayat-ayat firman Tuhan itu kita timpali, kita isi. Kita isi, bukan kita biarkan dia keluar dengan sendirinya, tapi orang-orang yang secara, yang boleh saya katakan ekstremis ini, isi ayat-ayat firman Tuhan. Dengan apa? Dengan spekulasi-spekulasi. Apa yang disebut dengan apocalyptic speculation. Ya, spekulasi-spekulasi politik. Alkitab sudah jelas. Alkitab sudah jelas. Misalnya Yesus sendiri berkata tentang hari kedatangan anak manusia, hanya Bapa yang apa? Hanya Bapa yang tahu, tidak ada yang tahu. Dan begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang sudah menyatakan hal tersebut. Tetapi tetap saja ada orang-orang yang pikir bahwa saya mempelajari firman Tuhan ini, saya mengetahui yang tidak ada orang lain ketahui. Berdasarkan apa yang pendidikan saya tentang apa yang terjadi, maka saya dapat simpulkan, misalnya ada seorang pembicara yang cukup populer ya, saya nggak mau sebutkan namanya, Anda bisa lihat sendiri ya. Dia katakan bahwa Yesus akan datang kurang lebih tahun 2027. Kalau Anda melihat dia punya video ini ya, dari pembicara ini, Yesus akan datang di tahun 2027. Nah, apa yang dia lakukan adalah disebut dengan istilah soft time setting. Dia menentukan tanggal kedatangan Yesus itu kurang lebih, dia tidak sebutkan tanggal 24 Oktober tahun 2027 atau satu tanggal khusus. Nah, enggak, dia cuma bilang kurang lebih tahun 2027. Jadi kurang lebih masih ada sekitar 5 tahun lagi kurang lebih ya. Dan ini yang dia katakan, wah ini berdasarkan apa? Wah dia ambillah ini dari sumber ini, sumber itu, sumber-sumber yang menjadi istilahnya, yang menjadi, ya boleh dikatakan dari sumber-sumber, dari konspirasi apa ya, teori. Jadi dia tidak melihat lalu, bagaimana? Dia jelaskan, dia coba jelaskan, pembicara ini coba jelaskan bahwa, wah bagaimana tuh Yesus katakan, Yesus katakan tidak ada yang tahu kedatangan Yesus. Wah, ini dia sendiri. Gantinya dia membiarkan Alkitab, ayat Alkitab itu berbicara untuk dirinya sendiri. Dia mencoba menjelaskan ayat tersebut. Apa yang dia katakan? Ini yang dia katakan, bahwa pada saat Yesus berbicara anak sendiri tidak mengetahui, artinya menurut dia, anak sendiri tidak memberitahu. Bukan berarti anak tidak tahu, tetapi anak itu tidak memberitahu tentang kedatangannya. Jadi inilah interpretasi yang dia buat ya, yang telah dibuat oleh orang ini sehingga dia menetapkan kedatangan Yesus itu tahun 2027. Dan gereja kita, organisasi kita secara resmi dari Biblical Research Institute ya, Biblical Research Institute secara khusus membuat satu artikel yang ditulis oleh Direktur Biblical Research Institute Elias Brasil de Souza, yang mencoba untuk apa? Menjelaskan apa yang tadi saya sudah tampilkan ya, video orang tersebut yang menyatakan soft time setting-nya Yesus akan datang tahun 2027. Jadi dijawab oleh gereja kita satu persatu. Saya nggak mau sebutkan, bagi saya secara pribadi, saya lebih suka kita mempelajari kebenaran daripada menggali apa orang punya salah, kenapa kesalahan itu dia katakan, lalu bagaimana cara menimpali kesalahannya. Mari kita pelajari kebenaran, gantinya fokus kepada kesalahan ya. Tapi inilah ya. Jadi banyak sekali apa yang terjadi dengan pada saat kita membuat prediksi-prediksi seperti itu. Ini kan menarik sekali. Waduh, Yesus tahun 2027. Yesus 27. Wah, mungkin
tujuannya dia mungkin bagus. Mari kita bersiap dari tahun ini sampai tahun 2027 kita bersiap karena Yesus akan datang tahun 2027. Tapi apa masalahnya? Apa masalahnya dengan apocalyptic speculation? Apa masalahnya dengan konspirasi-konspirasi? Di gereja, bukan di gereja, di Amerika beberapa bulan yang lalu ada sekelompok orang-orang di Amerika percaya bahwa ini ada tanggal ini John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang mati tahun 60-an, dia akan bangkit kembali, dia akan datang kembali dengan anaknya John F. Kennedy Jr. Dan orang-orang ini berkumpullah mereka untuk menantikan John F. Kennedy itu tersebut. Muncul, jadi mereka tunggu, mudah-mudahan pagi, dari pagi mereka tunggu sampai siang, waduh, mungkin sore, belum sampai jam 12:30 malam. Jadi mereka tunggulah John F. Kennedy, baik presiden yang sudah ditembak mati, maupun anaknya yang mati karena kecelakaan waktu beberapa tahun yang lalu. Ya, nggak datang-datang. Apa yang akibatnya? Ya kecewa lah kan. Tapi pemimpin-pemimpin itu yang menyatakan yang konspirasi teori ini kemudian nanti datangnya. Jadi diundur-undur lah time-nya dan lain sebagainya. Jadi tapi inilah masalah. Inilah masalahnya dengan ekstremisme tersebut ya. Apokaliptik ekstremisme itu yaitu bahwa akibatnya adalah orang-orang yang tadinya waduh, mari kita bersiap. Mari begitu tahun 2027 nggak datang ya nggak percaya lagi mereka dengan firman Tuhan. Itu kan masalahnya. Itu masalahnya. Mereka tidak lagi percaya dengan firman Tuhan. Dan ini yang setan juga mau. Inilah yang menjadi masalah. Supaya yang membuat kita harus berhati-hati dengan apokaliptik speculation seperti itu. Ya. Mari kita fokus kepada firman Tuhan. Mari kita fokus kepada apa yang Alkitab katakan, bukannya sumber-sumber dari konspirasi teori A, sumber konspirasi teori B, kita gabung semua lalu kita susun. Ya, kita susun lalu bilang, 2027 Yesus pasti datang. Hati-hati. Hati-hati dengan apa ya, soft time setting ataupun hard time setting. Mari kita lihat bahwa pada saat ayat-ayat yang tadi saya sudah baca, bahwa Allah menyatakan terangnya supaya kita memperoleh keselamatan. Allah memberikan terangnya melalui anaknya Yesus Kristus. Kenapa? Supaya kita dipersiapkan entah kapan, entah Yesus mau datang 2027, entah mau datang kapan, atau besok, ataupun lusa, kita akan selalu siap. Kita, saudara dan saya akan selalu siap. Wahyu, kata apokaliptik itu berasal dari kata wahyu atau apokaliptik, itu adalah kata lainnya dari revelation. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kata wahyu atau revelation itu adalah apokalipsis, ya, an unveiling, apa yang terbuka, apa yang uncovering, apa yang dinyatakan, apa yang diwahyukan. Yang diwahyukan itu bukan dari sumber-sumber apa konspirasi, sumber-sumber berita dan lain sebagainya. Seringkali saya terima bahwa kita bisa melihat berita dan lain sebagainya, tapi bukan itu yang menjadi apa. Setelah saya mendengar berita tentang COVID, tentang penyakit dan lain sebagainya. Waduh, ini memang seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tapi bukan itu yang menjadi firman Tuhan bagi kita, ya. Fokus kita itu jangan tentang berita-berita. Kita perlu tahu berita, kita perlu tahu tentang keadaan yang sedang terjadi untuk mengkonfirmasikan apa yang Alkitab katakan, tetapi jangan kemudian berita itulah yang menjadi fokus kita. Fokus kita itu ke berita-berita itu dan kita harus hubungkan berita ini, berita itu kita hubungkan. Jadilah kedatangan Yesus tahun 2027. Hati-hati. Fokus kita yang dinyatakan wahyu itu adalah wahyu Yesus Kristus, the revelation of Jesus Christ. Ya, yang dinyatakan bukan apa-apa, tetapi hanya tentang apa? Yesus Kristus. Bagaimana supaya coba kita lihat semua nubuatan kitab wahyu. Betul, banyak yang mengerikan. Ada hukuman mati lah, ada jiwa-jiwa di bawah mesbah lah. Semuanya itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Adalah, mengeri. Banyak yang mengerikan. Wanita dan keturunannya dikejar-kejar di padang gurun dan lain sebagainya. Begitu banyak hal yang mengerikan. Tetapi coba kita lihat kitab Wahyu, apa ujung-ujungnya? Kitab Wahyu ujung-ujungnya adalah walaupun masalah-masalah itu dialami oleh umat Tuhan, tetapi anak domba Allah Yesus Kristus menyelamatkan mereka. Jadi pada saat kita membaca kitab Wahyu, jangan fokus kita kepada krisis demi krisis yang akan terjadi, tetapi kepada Kristus. Ya, fokus on Christ, bukan krisis, bukan crisis. Itulah sebabnya
kita pada saat mempelajari nubuatan, jangan fokus kepada, berita ini COVID-19. Betul, perlu kita tahu tentang COVID-19, tentang vaksin, tentang ini, tentang itu. Tapi ujung-ujungnya Yesus, Kristus, bukan krisis, saudara-saudara ya. Kristus, bukan krisis. Itulah yang harus kita fokus. Itulah teropong yang harus kita lihat. Ya, Kristus. Ya. Adakah kita melihat Kristus? Atau kita fokus hanya supaya krisis, supaya kita bukan untuk baca kitab Wahyu, bukan, jangan seperti orang-orang produser film Hollywood ya, yang film-film horor Hollywood, ujung-ujungnya itu apa? Diambil ayat-ayat dari mana? Kitab Wahyu, dari kitab Revelation, Book of Revelation. Waduh ini. Jadi film-film horor Hollywood banyak diambil dari apa? Dari kitab Wahyu. Jangan kita menjadi seperti mereka. Jangan kita membuat film horor. Mari kita melihat apa? Film Kristus, ya. Kekuatan yang dapat kita peroleh dari apa? Kekuatan dari nubuatan, yaitu Kristus yang menjadi fokus dari hal-hal yang mengerikan yang terjadi. Wahyu 1 ayat 2 dan 3 setelah kita melihat tadi ya. Kekuatan itu dapat kita peroleh bukan pada saat kita mencoba untuk gabung ini teori itu kita gabungkan lalu katakan tahun 2027 Yesus datang. Tapi apa? Yohanes telah bersaksi tentang apa? Firman Allah. Dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Itu yang dinyatakan oleh Yohanes. Berbahagialah ia yang membacakan firman itu, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi marilah kita membaca yang utama, itu bukan koran, bukan berita, tapi firman Tuhan. Yang kita dengarkan bukan apa? Bukan video, bukan podcast orang-orang yang tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus dan ini waktu kedatangan Yesus. Tapi mendengarkan apa? Kata-kata nubuat ini. Mari kita selidiki firman Tuhan tersebut. Dan terlebih daripada itu, menuruti apa yang ada tertulis di dalam firman Tuhan itu. Sebab apa? Sebab waktunya sudah dekat. Saya ingin kita semua, bukan hanya saya, pada saat kita menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman yang kita tidak kita dengar, kita baca, dan lain sebagainya. Gantinya kita takut. Mari kita mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita bagaikan sudah membaca novel yang sudah tahu ujung-ujungnya itu apa. Akhirnya itu apa. Ya, akhirnya kita sudah tahu semuanya. Jadi pada saat itu saya nggak perlu takut. Kalaupun saya harus mati 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 tahun atau apa, saya sudah tahu kalau saya setia, terus setia, berada dalam kasih karunia Tuhan, maka apa yang terjadi itu sudah pasti. Ya, sudah pasti pada saat Yesus datang, saya akan dibangkitkan, masuk ke dalam kerajaannya bersama semua umat-umat Tuhan yang telah menerima Dia. Dan itulah yang pasti yang Tuhan sudah nyatakan dan dapat menjadi kekuatan saya dan kekuatan kita semua. Saya banyak dalam nama Yesus. Amin.